siang ini kita dikasih kesempatan ya untuk hadir walaupun dengan kata maya begini untuk ikut sama-sama kita mempelajari farmakologi obat-obat anti tuberkulosis. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Mungkin kalau ada waktu di pertemuan berikutnya bisa kita responsi sedikit kuis atau apa. Ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran hari ini, Dek. Jadi diharapkan pada akhir pembelajaran hari ini Oke, sorry deh, saya terima telepon tadi. Oke, jadi di akhir pembelajaran kita siang ini ya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Mudah-mudahan kita bisa ketahui bersama di akhir pertemuan ini. Ya, jadi yang pertama mengetahui tujuan pengobatan, mengetahui kategori obatnya ya, kemudian mengetahui mekanisme kerja obat. Saya kira ini untuk mekanisme kerja obat khusus untuk farmakologi. Recording in progress. Kuliahnya memang istilahnya kita memang membicarakan tentang mekanisme kerja obat. Jadi saya harap itu yang betul-betul kalian pelajari baik-baik. Kemudian mengetahui indikasi dan kontraindikasi obat ya, jadi diperhatikan kembali. Dan juga kita tahu mengenai efek samping dari penggunaan obat. Nah, obat TB ini banyak sekali ya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali macam-macamnya. Kategorinya pun berbeda-beda, jadi mungkin nanti agak panjang penjelasannya, tolong disimak baik-baik. Oke, saya sedikit menyinggung tentang sejarah tentang TB ya. Jadi TB itu adalah suatu penyakit infeksi menular. Kira kalian sudah tahu penyebabnya Mycobacterium tuberculosis ya, menyerang organ terutama paru-paru, tapi bisa ke organ lainnya ya, bisa ke TB kulit, bisa ke apalagi, pokoknya banyak organ ya. Jadi ini yang harus kalian perhatikan baik. Kemudian komplikasinya bisa parah hingga kematian, tapi sekali lagi TB ini bisa sembuh. Jadi ini yang harus kalian sebagai dokter harus meyakinkan pasien jika suatu saat kalian berhadapan dengan pasien TB ya. Jadi kita bisa meyakinkan pasien bahwa ini bisa sembuh dengan pengobatan yang paripurna sampai tuntas. Nah, kalau untuk perkembangan penyakit dan pengobatannya, di sini bisa kalian lihat mulai dari tahun 1882 ya, di mana mulai pertama diidentifikasi bakteri TB ini oleh Robert Koch. Kemudian nanti tahun 1906 mulai ada vaksin BCG ya ditemukan. Jadi diketahui bahwa vaksin BCG ini vaksin BCG ini mampu setidaknya menurunkan resiko penularan TB. Ya. Kemudian di tahun 1943 mulai ditemukan streptomycin sebagai obat TB pertama yang efektif oleh Salman Waxman. Nah, ini yang kemudian di beberapa tahun berikutnya dianugerahi Nobel ya karena penemuan anti TB ini. Kemudian tahun 51 ditemukan INH. Nah, setelah tahun tersebut itu kemudian diterapkan terapi kombinasi. Tujuannya apa? Adalah untuk mencegah terjadinya yang namanya multi drug resistant ya, resistensi obat terjadinya resistensi bakteri tersebut terhadap obat-obat anti TB. Kemudian diterapkanlah terapi kombinasi. Tahun 52 mulai penggunaan pyrazinamide dan cycloserine ya. Kemudian tahun 56 etionamide, rifampicin, tahun 59 dan tahun
66, rifampicin memang ditemukan 59, tapi kemudian nanti diuji cobakan secara klinik pada manusia di tahun 66 ya. Kemudian tahun 80 sampai 90-an sampai sekarang pun juga mulai banyak kasus resisten ya. Jadi awalnya memang tahun 80 90-an mulai muncul kasus resisten terhadap obat TB ya, dan sekarang ini makin berkembang. Nah, bicara mengenai penyebab resistensi obat, ada beberapa penyebab kenapa pasien atau orang ini bisa resisten terhadap TB ya, terhadap antibiotik atau TB ini terutama. Nah, yang pertama bahwa pasien tersebut ini tidak mengkonsumsi obat tersebut secara tuntas ya. Kita tahu bersama bahwa pengobatan TB ini bukan pengobatan yang pendek, bukan pengobatan yang singkat, tapi lama, kurang lebih 6 bulan minimal ya. Nah, itu yang harus tuntas. Kapan dia putus obat itu akan kategorinya akan berbeda dan harus dimulai lagi dari awal ya. Jadi ini. Kemudian yang kedua, penyebab lainnya kemungkinan karena kurangnya pengetahuan dan sebagainya, pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan terutama ya mungkin saja ada kesalahan dalam atau perbedaan pemberian jenis obat anti TB ya. Jadi ini entah itu dosisnya kayak yang kurang atau mungkin durasinya yang tidak optimal dan sebagainya ya. Kemudian juga pengobatannya tidak proper, tidak cukup ya, tidak sempurna. Dan yang terakhir kualitas dari obat tersebut. Jadi kualitasnya yang mungkin tidak berbeda atau sedikit kurang sehingga pengobatannya pun tidak maksimal. Nah, jadi ini beberapa penyebab. Nah, drug resistant TB pada orang-orang yang bisa menyebabkan drug resistant TB itu bisa menyerang pada orang-orang yang mungkin pertama tidak meminum obat TB-nya secara teratur ya. Kemudian juga tidak meminum seluruhnya ya. Jadi kalau kombinasi terapi TB kan ada kombinasi obat ya. Jadi yang mungkin saja satu jenis saja yang dia minum, tidak keseluruhan kombinasinya. Jadi itu yang bisa menyebabkan terjadi resisten ya. Kemudian juga bisa karena tertular lagi, terinfeksi lagi TB ya. Padahal dia sudah tuntas pengobatannya, kemudian tertular lagi. Bisa juga mungkin saja ya pasien ini datang dari negara atau wilayah yang memang banyak kasus drug resisten. Nah, jadi itu bisa juga jadi penyebab kemungkinan pasien tersebut bisa bisa drug resisten. Kemudian juga ya karena datang dari daerah yang resisten, ya bisa jadi dia juga bergaul atau lama bersosialisasi dengan orang yang drug resistant TB tersebut ya. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan, dan juga faktor seorang pasien bisa kemungkinan akan menjadi drug resistant TB. Ya. Ini epidemiologinya secara global ya. Dan ini data tahun 2019 kira-kira ada 10 juta orang yang sakit ya, yang menderita TB. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya, Dek. Jadi kalau kita lihat ada 5 ini ya, jadi hanya ada 2,9 juta orang yang tidak terdiagnosis atau tidak terlaporkan menderita TB. Berarti ada di antara kita yang kemungkinan TB tapi tidak terlaporkan atau tidak terdiagnos. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan baik. Itu tadi data global, ini data Indonesia ya. Kejadiannya per 20 Maret 2020. Boleh dilihat di sini daerah mana saja yang yang tinggi penderitanya ya.
Nah, ini kita bisa perhatikan yang warnanya pekat itu di daerah mana? Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat situ ya. Kemudian di Jawa Tengah, turun-turun itu bisa ada di Sumatera Selatan, Lampung, ya, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kita bisa perhatikan kalau sosial kita melihat di sini warnanya estimasi kasusnya sekitar 27.000 ya sampai 52.000. Jauh sekali gapnya ini. Jadi harus kita ini jadi concern kita ya. Kalau tidak ditreated, tidak diobati, ditangani dengan baik, ini bakal bisa meningkat dan bisa akan menyebabkan drugs resistant di tahun-tahun mendatang ya. Nah, yang lain juga yang saya mau perlihatkan ke adik-adik sekalian, ini kita bisa lihat kasus TB anak masih tinggi ya, 63.111. Cukup tinggi di tahun 2020. Tapi yang optimisnya harus kita perhatikan di sini deh, bahwa treatment suksesnya ya, bahwa keberhasilan pengobatannya itu bisa sampai 87%. Ya, jadi bagus, cukup bagus. Makanya kenapa kalaupun ada nanti yang kalian tangani pasien TB harus diyakinkan betul ya bahwa ini bisa diobati, bukan malah ditakut-takuti. Oke, karena ini jadi concern bersama, jadi WHO menetapkan 3 indikator TBC serta targetnya yang harus dicapai oleh negara-negara di seluruh dunia ini ya, di dunia. Jadi yang pertama bahwa jumlah kematian TB itu 95% pada tahun 2035 itu harus diturunkan ya, sebanyak 95%, sorry. Nah, dibandingkan tahun 2015 yang kemarin. Jadi targetnya 20 tahun. Selama rentang 20 tahun 2015 sampai 2035 itu kematian TB harus turun sebanyak 95%. Itu kematian. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, insiden TBC itu harus sebanyak 90% harus turunnya ya dari tahun 2015 ke 2035. Kemudian yang ketiga bahwa tidak ada lagi keluarga yang pasien TB yang merasa terbebani dengan pembiayaannya ya. Ini yang harus ini yang jadi target dan ini yang dibebankan ke setiap negara di dunia ini. Oke, ini masih pendahuluan. Sekarang kita masuk ke TB-nya sendiri ya. Jadi dia agentnya yaitu adalah Mycobacterium tuberculosis, merupakan basil yang pertumbuhannya lambat ya, slow growing. Kemudian faktor virulennya itu terletak pada dinding asam nukleatnya ya. Kemudian, nah ini yang kenapa pengobatan TB itu memakan waktu yang lama ya, karena ternyata TB ini punya dorman ya, bentuknya dorman dalam bentuk makrofagnya itu yang bisa bertahan lama. Nah, suatu waktu dia bisa bangun, dia bisa hidup dan menginfeksi lagi kembali. Makanya kenapa pengobatannya lama. Kalau yang ini mungkin untuk gambar-gambarnya lebih jelas nanti di mikro atau di mikro ya. Nah, kalau dalam IKM kan kita kenal 3 faktor. Kalian semester 3 nanti di semester 4 mungkin kalian belajar IKM. Jadi saya perkenalkan kalau di IKM itu ada 3 faktor yang membentuk atau yang menyebabkan bisa terjadinya muncul penyakit ya. Yang pertama faktor host atau pejamu inangnya ya. Kemudian yang kedua faktor agent. Agent itu penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor environment. Nah, tadi kalau kita bicara agentnya tadi Mycobacteriumnya ya, kumannya. Nah, hostnya, inangnya, ini yang dipengaruhi oleh daya tahan tubuh ya. Nah, misalnya pada penderita HIV/AIDS itu kan memang sistem kekebalan tubuhnya yang menurun ya. Jadi dia akan lebih rentan atau lebih rawan terkena penyakit TB ini. Gitu. Faktor yang ketiga yaitu environment, lingkungan atau sanitasi. Nah, ini sangat bergantung dari beberapa hal, misalnya pencahayaan ya. Daerah-daerah atau lingkungan atau rumah mungkin ya, ruangan yang kurang terkena pencahayaan matahari, itu bisa menjadi lingkungan atau daerah yang rentan, yang rawan ya untuk penularan.
Begitupun juga ventilasi, ya. Kemudian kepadatan penghuni rumah, dan juga kelembapan udara. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi environment untuk terjadinya TB. Nah, pengobatan TB ini bertujuan 5 hal. Yang pertama dia itu untuk menyembuhkan, sekali lagi bisa sembuh. Kemudian mempertahankan kualitas hidup dan juga produktivitas dari pasien. Kemudian yang kedua mencegah kematian akibat TB aktif atau efek lanjutan dari TB tersebut. Kemudian yang ketiga mencegah kekambuhan atau rekurensi. Ya. Kemudian yang keempat mengurangi penularan TB ke orang lain. Dan yang kelima mencegah terjadinya penularan resistensi obat. Jadi ini 5 faktor kenapa tujuan dari pengobatan TB itu. Oke, kita masuk nih ke obatnya sekarang. Itu tadi baru prolog. Ya. Jadi mengobati TB itu kita menggunakan yang namanya antibiotik. Saya kira ini kalian sudah sering dengar, dan kan semester 3 tuh. Oke, nah ini kita akan pelajari mengenai antibiotik, khususnya untuk TB ya. Jadi ada klasifikasi antibiotik itu berdasarkan kerjanya, dan yang kedua berdasarkan spektrum kerjanya. Ya, jadi kalau berdasarkan kerjanya, misalnya dia sifatnya ada 2 ya. Apakah dia bakteriostatik ya, atau bakterisidal. Bakteriostatik artinya dia kita lihat gambar yang kanan atas deh, bakteriostatik. Ini diilustrasikan dengan gambar seperti ini ya. Coba bandingkan dengan bakterisidal. Ya. Jadi bakteriostatik itu istilahnya dia melumpuhkan kuman. Nah ini kumannya dilihat di bawah tuh, tak ikat-ikat ya. Nah itu melumpuhkan kuman. Kemudian kalau yang bakterisidal itu mematikan, jadi mati. Kalau bakteriostatik itu dia melumpuhkan, dia sekedar bukan sekedar, dia membuat menghalangi replikasinya dan sebagainya ya, tidak bisa memperbanyak, tidak bisa beranak pinak ceritanya. Sedangkan kalau bakterisidal ini memang dibunuh, dimatikan ya. Ini saya sertakan foto gambar seperti ini biar kalian lebih paham maksud dari bakteriostatik dan bakterisidal. Nah, kemudian kalau berdasarkan spektrum kerjanya ini terbagi 2 juga ya. Ada yang broad spektrum atau spektrum luas, kemudian ada yang narrow spektrum, spektrum sempit. Nah, sebelah kiri bawah ini ilustrasinya bisa adik-adik lihat ya, bahwa kalau yang broad spektrum itu dek, kita lihat di sini kuman yang dia ikat ceritanya itu adalah kuman yang beraneka ragam ya, bervariasi. Sedangkan kalau yang narrow spektrum bisa kita lihat di sini kuman yang terikat atau bakteri yang ada itu hanya satu jenis, satu warna saja ya. Jadi ini maksudnya broad spectrum berarti dia bisa untuk berbagai jenis bakteri, sedangkan narrow spektrum ini hanya untuk bakteri-bakteri tertentu ya. Oke. Nah, ini pembagian antibiotik menurut mekanisme kerjanya berbeda lagi ya. Jadi kalau yang kalau mekanisme kerjanya kita bagi berapa ini? 1, 2, 3, 6 kelompok ya. Yang pertama yang bekerja pada sintesis dinding selnya. Ya, jadi dia menghambat sintesis dinding sel, misalnya obat-obatan apa saja. Ada penisilin, cephalosporin, vancomycin, beta-lactam, ya, carbapenem, azetrionam. Kemudian ada juga yang menghambat sintesis proteinnya. Ya, sintesis protein yang dimaksud sintesis ada yang namanya 30S subunit, ada yang 50S subunit ya. Yang 30S contoh obatnya aminoglycoside ya. Ada juga tetracycline. Kemudian yang 50S subunit misalnya makrolit, chloramphenicol, clindamycin, clindamycin dan ceftogramin. Nah, kita masuk ke yang kelompok ketiga. Ada yang menghambat sintesis DNA. Nah, ini DNA, sebentar ada RNA lagi ya.
Jadi yang sintesis DNA dari kuman yang dihambat itu adalah fluoroquinolone, contoh obatnya, ya, dan metronidazole. Kemudian yang menghambat sintesis RNA, contohnya rifampin atau rifampicin. Kemudian kelompok yang kelima yang menghambat sintesis asam mikolatnya, misalnya isosianid. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir yaitu menghambat sintesis asam folat, yaitu kelompok sulfonamid dan trimethoprim. Ya. Kelompok yang bagian C ini saya harap kalian bisa ingat, mau tidak mau sepertinya ini harus dihafal ya. Bentuk soalnya ya pasti saya sebut mungkin soal obatnya, kalian sebut kerjanya di mana ya, mekanisme kerjanya di mana. Atau saya sebut mekanisme kerjanya, kalian pilih jenis obatnya. Oke, Maftuha yang kok jalan-jalan Maftuha. Kameron goyang terus. Oke ya. Nah, antituberkulosis dulu-dulunya mungkin sebelum ada kejadian apa istilahnya, sebelum ada kejadian resistensi obat, ini masih obat yang sebelah kiri ini yang dipakai ya, ada isoniazid, rifampicin atau rifampin, ethambutol, pirazinamid, dan streptomycin. Tapi kemudian muncul drug resistant, muncullah yang namanya second line, obat-obat second line, misalnya clarithromycin, ya, ciprofloxacin, capreomycin, cycloserine, kanamycin, dan amikacin. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang first line, ada yang second line. Kita masuk ke yang first line dulu ya. Jadi INH atau isoniazid. Ya. Indikasinya bakterisidal pada Mycobacterium. Nah, kelompok Mycobacterium ini kan banyak. Ada yang Mycobacterium tuberculosis, ada Mycobacterium bovis, ada Kansasi. Ya. Jadi ini semua. Kemudian mekanisme kerjanya bisa kalian lihat tadi ya di isoniazid. Jadi dia sintesis asam mikolatnya yang diganggu. Ya. Asam mikolat itu sendiri merupakan ciri khas dari dinding sel Mycobacterium. Ya, jadi ini kerja dari INH. Farmakokinetiknya, absorpsinya sangat baik dengan pemberian per oral. Kemudian ini harus diperhatikan, reduce with food, artinya apa? Efeknya atau ya efek dari obat tersebut itu akan berkurang jika dikonsumsi dengan makanan. Artinya apa? Artinya bahwa sebaiknya obat ini diminum dalam keadaan perut kosong atau sebelum makan. Ya, seperti itu. Metabolismenya melalui hepat, ekspresinya 50-70% via urin, dan waktu parunya sekitar 1-5 jam. Oke. Adverse effect-nya ini ada rash, ya, istilahnya rash, ruam kulit ya. Kemudian ada mungkin gangguan di livernya, jadi ini sangat perlu untuk kalian tanyakan ke pasiennya, anamnesis baik-baik, gali riwayat penyakitnya ya, siapa tahu ada gangguan hepar, itu yang harus kalian perhatikan dan pertimbangkan. Kemudian bisa juga menyebabkan hepatitis, adverse effect-nya ya, kemudian yang hepatitis perifer dan efek-efek central nervous system lainnya. Nah, jika mengkonsumsi INH, ini yang harus kalian perhatikan dan harus kalian juga edukasi ke pasien ya. Bahwa ada beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan ya dengan obat ini. Misalnya coklat ya. Jadi kalau boleh, kalau memang dia suka coklat atau dia mau makan kue coklat atau dan lain-lain, itu sebaiknya dibuat berjarak dengan waktu konsumsi obatnya ya. Kemudian tidak boleh konsumsi alkohol. Ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, sebaiknya dalam keadaan perut kosong. Jadi sebelum makan 1-2 jam sebelum makan itu disuruh pasiennya untuk minum obat di saat waktu tersebut. Ya. Kemudian minum dengan air itu akan mempercepat, memperbaiki absorpsinya. Oke, itu INH. Kemudian kita masuk ke obat yang berikutnya, rifampicin, atau kalau di Amerika dia lebih familiar dengan nama rifampin. Ya. Ini juga bakterisidal dengan spektrum luas, ya, efeknya spektrum luas. Kemudian
indikasinya untuk tuberkulosis dan tuberkulosis infeksi Mycobacterium lainnya. Ya. Tadi di kolom-kolom bisa kalian lihat ya, dia masuk di kategori mana. Dia masuk ternyata di penghambatan RNA, sintesis RNA, sehingga menyebabkan kematian dari sel dari bakteri tersebut. Kemudian absorpsinya ini sangat baik melalui gastrointestinal, dan kalau yang tadi INH itu ya, ini bersamaan dengan INH ya, reduced with food. Jadi absorpsinya itu akan berkurang kalau dia dikonsumsi bersama dengan makanan. Jadi harus dengan keadaan perut kosong atau sebelum makan. Ya. Kemudian metabolismenya lewat hepar, ya, ekskresinya sekitar 30% melalui urin dengan waktu paruh sekitar 3 jam. Nah, ini adverse effect-nya ini mungkin yang bisa kalian lihat-lihat perbedaannya ya pada saat konsumsi NH, apa yang kemungkinan pasien akan keluhkan, kemudian pada saat mengkonsumsi rifampicin itu apa kira-kira keluhan-keluhan atau efek sampingnya yang mungkin timbul ya. Ini nausea, vomiting, lalu muntah ya, bisa sampai tidak sadarkan diri. Ini yang harus kita harus hati-hati ya. Kemudian yang paling khas ini dari rifampin atau rifampicin adalah perubahan warna urin atau keringat atau air mata ya. Jadi semua istilahnya semua cairan yang keluar ya dari tubuh itu akan berubah warnanya sedikit ke jingga warnanya ya. Merah jingga seperti itu. Nah, ini yang harus sebelum kalian memberikan obat ke pasien, ya ini yang dikasih ingat pasiennya ya, apalagi kalau pasien baru, kasih ingat bahwa ini kemungkinan Bu ada warna kencing tak mungkin nanti berubah warna ya, keringat pun juga kadang berubah warna, dan begitu juga air mata, nanti dikira air mata darah keluar ya, warnanya orange merah gitu, padahal karena habis minum obat. Kemudian interaksinya dengan makanan bagaimana? Ini sama saja ya, semua obat ya jangan dikonsumsi dengan alkohol lah. Kemudian minum dalam keadaan perutnya kosong sekitar 1-2 jam sebelum waktu makannya ya, dan konsumsi banyak air. Oke. Masuk ke obat berikutnya yaitu etambutol. Ya, ini sifatnya bakterisidal. Kemudian ini diindikasikan sebagai terapi tambahan pada tuberkulosis pulmoner, tuberkulosis paru. Kalau etambutol ini lebih ke dia mengganggu permeabilitas dari dinding sel. Bagaimana caranya dia mengganggu permeabilitasnya? Yaitu dengan menghambat sintesisnya dengan enzim penghambatan pada enzim ini, arabinosil transferase. Farmakokinetiknya, absorpsinya dengan di gastro, di saluran cerna sekitar 75-80%, ini cukup bagus ya. Kemudian metabolisme melalui hepar, ekskresinya melalui urin, bisa juga melalui feses ya. Kemudian half-life-nya 3-4 jam. Etambutol mirip-mirip ininya ya, adverse effect-nya mirip yang tadi rifampin. Ada gangguan saluran cerna ya, ada gangguan saluran cerna di situ, mual, muntah, mungkin perasaan kembung dan sebagainya. Kemudian nah ini ada neuritis, ini yang agak parah, sedang sampai parah lah yang adverse effect-nya ya, jadi bisa menyebabkan optik neuropati atau neuritis ya. Ketajaman penglihatannya itu bakal berkurang, kemungkinan akan menurun. Kemudian yang harus diingat bahwa ini tergantung dari, jadi keadaan adverse effect-nya ini tergantung derajat dosisnya ya. Jadi kalau makin tinggi dosisnya, kemungkinan penurunan ketajaman penglihatannya akan lebih jauh, lebih turun lagi ya. Sifatnya reversible, artinya apa? Kalau dia berhenti konsumsi etambutol, maka keluhan-keluhan ini akan hilang ya. Kemudian pruritus juga bisa menyebabkan pruritus dan juga nyeri sendi. Interaksinya dengan makanan
Ini tidak ada masalah dengan makanan ya. Jadi kalau mau diminum setelah makan itu sudah cukup bagus ya. Malah dianjurkan untuk mengurangi iritasi dari gastrointestinal ini. Oke, obat yang berikutnya yaitu pyrazinamide. Nah, sifatnya ini kadang bakteriostatik, kadang bakterisidal. Nah, kalau ada obat dituliskan begini deh, bakteriostatik atau bakterisidal, nah ini biasanya bergantung dari dosis. Kalau dosis rendah, dia sifatnya biasanya bakteriostatik ya. Kemudian kalau meningkat dosisnya itu akan menyebabkan perubahan sifatnya menjadi bakterisidal. Oke, pyrazinamide indikasinya untuk pengobatan awal tuberkulosis aktif dengan kombinasi dengan anti TB lainnya. Ya. Mekanisme kerjanya, nah pyrazinamide ini akan dikonversi menjadi asam pyrazinoik ya oleh enzim yang namanya pyrazinamidase. Nah, ini akan terikat dengan protein ribosom sehingga akan menyebabkan inhibisi dari proses translasi. Farmakokinetiknya, nah ini sifat-sifat farmakokinetiknya ya, sangat bagus absorpsinya di saluran cerna dengan metabolisme melalui jalur hepatik, ya, ekspresinya sekitar 70% melalui urin dan dengan waktu paru 9 jam. Nah, adverse effect-nya bisa kalian lihat di sini, dia menyebabkan artralgia, jadi nyeri sendi. Kadang-kadang menyebabkan peningkatan pada urin. Sebentar ya. Yang berikutnya yaitu pyrazinamide ya. Adverse effect-nya ini artralgia yang bisa menyebabkan kemungkinan peningkatan hiperursemia ya, jadi bisa menyebabkan terjadinya GOUT. Kalian sudah belajar muskulo toh, jadi tahu tanda gejalanya ini GOUT. Ini bisa kalian kasih tahu ke pasiennya kalau dia mengkonsumsi pyrazinamide ya, siapa tahu
beberapa hari setelah mengkonsumsi ada keluhan nyeri-nyeri sendi ya, mirip-mirip GERD. Nah, ini bisa kalian sampaikan. Kemudian bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan ya, mual muntah, malaise, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya timbulnya reaksi hipersensitivitas misalnya ketika atau pruritus ya, menjelas ruam kulit. Nah, kalau dengan makanan dia tidak ada masalah, sebelum setelah makan pun juga ada masalah ya. Yang berikutnya yaitu streptomisin. Nah, untuk streptomisin ini merupakan kelompok aminoglikosida ya yang sifatnya bakterisidal. Nah, kemudian diaplikasikan untuk tuberkulosis, bisa juga dikombinasikan untuk tata laksana penyakit-penyakit lainnya, ya. Misalnya enterococcal endocarditis dan sebagainya. Nah, untuk streptomisin mungkin tadi di tabel sudah kelihatan ya, dia spesifik di protein subunit 30. Ya. Di situ dia sehingga nanti mengganggu kompleks proses inisiasi. Nah, nanti pada saat messenger yang membaca, dia itu salah baca, ya, karena dia urutannya. Nah, setelah urutannya salah, ya, urutan asam aminonya salah, nanti terbentuk protein. Memang terbentuk protein, tapi proteinnya tidak fungsional atau istilahnya tidak berfungsi, ya. Jadi akan dengan sendirinya bisa menyebabkan kematian pada sel tersebut. Nah, untuk farmakokinetiknya, absorpsinya ini cepat terabsorpsi dengan pemberian intramuskuler. Nah, jadi suntikan intramuskuler. Kemudian ekskresinya melalui urin. Small amount in milk artinya apa? Pada ibu menyusui mungkin saja bisa keluar melalui asinya ya, sedikit. Kemudian ada juga melalui saliva dan keringat. Kemudian half-life-nya sekitar sampai 6 jam. Oke, adverse effect-nya ini streptomisin 2 toksisitasnya yang harus kita perhatikan. 3 toksisitasnya ya. Jadi ototoxicity ya, di telinga, ada gangguan di telinga. Itu disebabkan karena adanya pengumpulan untuk akumulasi endolimf dan perilimf di telinga dalam. Nah, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel rambut di koklea. Ya. Tuh. Kemudian nefrotoksik juga. Ini sama-sama terjadi karena akumulasi obat tersebut. Nah, ini bedanya di beda tempatnya ya. Jadi ini kalau nephrotoxicity di sel tubular ginjal. Ya. Tadi ada juga ototoxicity, bisa juga vestibular toxicity ya. Jadi toksik pada ada gangguan keseimbangan. Ini bisa menyebabkan vertigo, ya. Kemudian bisa muntah, hilangnya keseimbangan. Nah, ini karena dia satu-satunya obat anti TB yang intramuskuler, ini diberikan pada pasien-pasien yang very ill, jadi derajatnya berat ya. Kemudian pada pasien yang terdiagnosis MDR atau multi drug resistance, nah, atau pada pasien yang sudah ditreat dengan TB tapi tidak berespon. Jadi kita menganggap bahwa dia MDR. Oke. Nah, itu tadi obat-obatan yang saya sudah sebutkan adalah yang first line ya. Jadi yang pertama kali diberikan. Nah, kalau sudah terbukti tidak berhasil, diganti dengan second line dengan obat-obatan seperti clarithromycin, ciprofloxacin, capreomycin, cycloserine, kanamycin, dan amikacin. Tunggu dulu, Dek.
utama yaitu ya. Jadi ini merupakan obat yang semisintetik mikrolit, sifatnya bisa bakteriostatik, bisa bakterisidal, tergantung dari organisme atau bakteri apa. Ya, kemudian juga tergantung dari konsentrasi obat tersebut. Kemudian diindikasikan untuk TB, tapi juga bisa untuk beberapa infeksi lainnya, misalnya pada penderita akut otitis media, ya, atau faringitis atau tonsilitis, bisa juga di infeksi kulit, atau juga bisa diberikan pada infeksi Helicobacter pylori. Nah, untuk clarithromycin, mekanisme kerjanya itu dia bekerja atau dia mengganggu istilahnya dinding sel dari bakteri tersebut dengan berikatan pada ribosom dari RNA, sehingga nanti akan terjadi blocking, ya, blocking proses translokasi dan sintesis polipeptidanya. Nah, untuk farmakokinetiknya, absorpsinya itu sangat baik jika dengan makanan, ya. Jadinya yang kalian perhatikan, ada beberapa obat yang memang absorpsinya baik kalau perut kosong, ya. Ada yang malah bagus kalau dikonsumsi bersama dengan makanan. Kemudian metabolismenya melalui hepar, kemudian ekskresinya melalui urin 20%, melalui feses, ya. Kemudian waktu paruh 3-4 jam. Oke, adverse effect-nya ini bisa menyebabkan diare, kemudian mual, bisa juga ada rasa ada gangguan pengecapan, gangguan pengecapan, bisa juga terjadinya dispepsia dan juga discomfort abdomen, ya. Dan pada dosis yang tinggi itu bisa menyebabkan hilangnya pendengaran, ya. Oke. Kemudian pada clarithromycin juga bisa menyebabkan perubahan pada gigi, ya, discoloration of tooth. Jadi ini perubahan pada gigi. Jadi warnanya bukan lagi putih, ya, bisa berubah menjadi abu-abu, ya, keabu-abuan, sorry. Kemudian gangguan fetus, ya, jadi harus hati-hati kalau ibu hamil, harus kita anamnesis baik-baik, ya, perhatikan, tanyakan siapa tahu lagi hamil dan sebagainya. Kemudian interaksi obat, tidak ada ini, jadi dia meminum sebelum, setelah makan tidak masalah. Tapi tadi di slide sebelumnya kan dijelaskan dia well absorbed, jadi sangat baik absorpsinya melalui jika bersama dengan makan. Oke. Sekarang obat yang berikutnya yang kedua yaitu ciprofloxacin, ya. Dia merupakan bakteri yang spektrum luas dengan mode atau jenis mekanisme kerjanya bersifat bakterisidal, ya. Jadi diindikasikan umumnya diberikan pada pasien-pasien UTI. Apa ini UTI? Urinary tract infection, ya. Jadi kalau dia infeksi saluran kemih. Nah, pada lower respiratory infection juga bisa diberikan ciprofloxacin. Kemudian misalnya juga pada sinusitis yang akut, ya, infeksi kulit dan juga infeksi tulang dan sendi. Nah, mekanisme kerjanya dia menghambat enzim topoisomerase 2, ya, dan 4 dengan sehingga nanti ada gangguan pada DNA-nya, ya, entah prosesnya di replikasinya kah, di transkripnya kah, atau di repair-nya, atau di rekombinasinya. Ya. Secara farmakokinetik, absorpsinya sangat baik melalui saluran cerna, kemudian metabolismenya di hepar, dengan ekskresinya 40-50% melalui urin, dan waktu paruhnya 4 jam. Adverse effect-nya ini ada gastroirritation, ya. Jadi dia ada gangguan atau iritasi saluran cerna, biasanya menyebabkan nyeri, ya, mual, muntah, dan sebagainya. Nah, pada saat pasien akan mengkonsumsi obat ini harus kalian perhatikan. Jadi ciprofloxacin ini kan bukan tidak antibiotik, ya, dan tidak spesifik ke TB saja. Jadi banyak penggunaannya tadi, ya, diindikasikan untuk banyak penyakit. Jadi ini yang harus kalian hati-hati memberikan, harus kalian berikan edukasi ke pasien bahwa hindari dulu minum kopi, minum susu, ya, itu akan mengganggu absorpsinya.
Kemudian 2 jam sebelum atau 6 jam setelah pemberian antacid. Ya. Jadi tidak boleh bersamaan dan banyak mengkonsumsi air. Nah, ada yang namanya capreomycin. Capreomycin ini dia diekstrak, istilahnya diisolasi dari bakteri juga, yang namanya Streptomyces capreolus. Ya. Jadi banyak itu obat yang diekstraksi atau diisolasi dari bakteri itu sendiri, baru kemudian diotak-atik ya oleh ilmuwan dan dijadikanlah obat. Nah, termasuk ini capreomycin. Capreomycin ini diindikasikan untuk urinary tract infection ya, kemudian ada juga lower respiratory tract infection, akut sinusitis ya, infeksi kulit dan juga infeksi tulang sendi. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, ciprofloxacin, sama mekanisme kerjanya bisa kalian perhatikan. Kemudian farmakokinetiknya, nah ini pemberiannya parenteral, ya, jadi melalui intravena. Kemudian ekskresinya 52% melalui urin. Adverse effect-nya ini ada gangguan elektrolit, ya, jadi gangguan ketidakseimbangan elektrolit nanti dalam tubuh pasien, bisa menyebabkan hipokalemia atau hipokalsemia atau juga hipomagnesemia. Ini harus kalian lihat baik-baik. Obat berikutnya yaitu sikloserin. Ini adalah broad spectrum ya, dengan mode of action-nya itu bakterisidal, bisa juga bakteriostatik ya. Sama dengan yang tadi yang sebelumnya yaitu capreomycin ya dari bakteri, ini pun juga dari bakteri ya, yaitu Streptomyces garifalus. Jadi diekstrak, diisolat dari situ. Diindikasikan untuk Mycobacterium avium kompleks dan juga TB. Mycobacterium tuberculosis. Ini mekanisme kerjanya mengganggu sintesis dinding bakteri ya, di langkah-langkah pertama sintesis dinding bakteri, disitulah bekerja sikloserin. Oke. Farmakokinetiknya, absorpsinya ini bagus ya. Jadi kalau dikatakan absorpsinya 90% melalui gastrointestinal, kemudian half-life-nya 10 jam. Adverse effect ya, bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, ya, irritability ini, rewel ceritanya, ya, gelisah, sebagainya. Oke. Obat berikutnya yaitu kanamycin. Nah, kanamycin ini merupakan kelompok aminoglikosida yang sifatnya bakterisidal. Bakterisidal, kemudian sama yang obat-obat sebelumnya, ini juga diisolasi dari bakteri ya, dari Streptomyces canamyceticus. Kemudian diindikasikan untuk pengobatan infeksi E. coli, walaupun juga digunakan di TB ya. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu di protein 30S, subunit 30S ya. Jadi perhatikan Adek, ini ada perbedaan proteinnya ya, ada tadi yang di 30, ada yang di 50. Ya, harus kalian ingat betul ya perbedaannya. Nah, kalau sudah diganggu di situ, dia akan membentuk mRNA ini akan salah baca, misalnya dari misreading dari protein, asam aminonya ini akan terbentuk salah urutannya atau salah jenisnya. Nanti yang terbentuk pun juga non-functional protein, jadi tidak lama-kelamaan ini akan menyebabkan kemudian dari bakteri tersebut. Nah, kanamycin ini farmakokinetiknya absorpsi setelah dengan pemberian intramuskuler ini absorpsinya cepat ya. Kalau melalui peroral itu kurang absorpsinya, kurang bagus. Begitupun juga topikal ya. Half-life-nya sekitar 2,5 jam dan adverse effect-nya
itu ada nephrotoxicity, tapi mild, sedang saja ya. Kanamisin. Oke. Ada juga obat namanya amikasin ya. Jadi antibiotik ini sama aminoglikosida juga ada ya. Dan ini untuk gram negatif dan positif, artinya sifatnya apa? Sifatnya adalah broad spektrum ya. Ya khusus untuk dia juga bisa untuk gram negatif, bisa juga untuk gram positif. Nah, mekanisme kerjanya ini dia berikatan dengan bakteri, kemudian nanti ada misreading dari transfer RNA yang akhirnya akan menyebabkan proteinnya ini tidak terbentuk, tidak tersintesa. Oke, ini juga sama ya dengan yang sebelumnya, absorpsinya ini sangat baik, cepat, absorpsinya melalui intramuskuler, injeksi intramuskuler. Jika dibandingkan dengan oral dan topikal, ini yang kurang absorpsinya. Kemudian untuk metabolismenya melalui jalur hepatik, ya, ekskresinya via urin dengan half-life sekitar 2-3 jam. Selain obat yang tadi yang disebutkan, ya ada juga tadi nephrotoxicity tadi ya, dengan toxicity. Nah ini di amikasin pun juga demikian, akan menyebabkan nephrotoxicity, ototoxicity yang irreversible. Jadi harus kita hati-hati sekali. Dan juga bisa menyebabkan adanya neuromuscular blockage. Oke, saya mengambil gambar ini untuk memperlihatkan ke adik-adik sekalian sebagai kesimpulan ya mengenai beberapa obat yang kita sebutkan tadi di depan ya, dan bagaimana mekanisme kerjanya. Saya tidak banyak bertanya mengenai dosis dan sebagainya, itu saya serahkan ke bagian internal dan bagian anak. Tapi untuk farmakologi yang saya menjadi penekanan buat kalian itu adalah mekanisme kerja, kemudian indikasinya, kemudian efek atau adverse effect dari obat-obat tersebut. Ya. Jadi bisa kalian lihat di sini kalau sintesa dinding sel yang diganggu apa, obat apa, ya. Jadi bisa pirasinamid kayak gitu ya. Kalau untuk DNA, entah itu RNA polimerasenya, DNA dirasenya itu oleh sintesis RNA oleh rifampin ya. Kemudian untuk dinding sel isoniazid, untuk yang lain etambutol juga di dinding sel. Nah, pirasinamid bisa di dinding sel ya. Kemudian juga di energi metabolismenya dari bakteri tersebut. Jadi ini saya harap bisa mewakili dari penjelasan-penjelasan saya di slide-slide sebelumnya. Ini pun juga demikian ya, tabel ini. Jadi bisa kalian lihat. Ini adalah beberapa side effect dari anti-TB dan bagaimana menanganinya ya. Jadi kalau ada pasien setelah mengkonsumsi obat kemudian datang kembali ke kalian dengan mengeluhkan beberapa side effect ya, adverse effect-nya, itu bisa kalian tangani ya, bisa kalian kasih tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya sini ya, setelah penggunaan streptomycin atau isoniazid atau rifampin atau pirasinamid, mungkin pasien bisa mengeluh skin rash atau ada ruam kulit. Ya, meskipun itu tidak gatal mungkin ya, ada yang gatal, ada yang tidak. Datang ke kalian, kita minta stop dulu lah. Ya, stop dulu obat anti TB-nya. Baru kemudian kita pertimbangkan untuk jenis obat TB yang lain. Ya. Nah, tadi streptomycin di depan saya perlihatkan apa saja adverse effect-nya, itu ada yang toxicity, ada nephrotoxicity ya. Jadi ini bisa kalian lihat di sini. Nah, ada yang diminta untuk berhenti obatnya dan mungkin akan dipertimbangkan yang lain. Ada juga penanganannya bisa diganti, bisa juga diberikan obat tambahan ya. Contoh, misalnya kalau pasien mengeluh sakit ini, hilang nafsu makan atau mual atau ada rasa tidak enak di perutnya lah. Ya. Kalau dia mengkonsumsi obat pirasinamid, rifampin, atau isoniazid, kita kasih tahu ya. Jadi diberikan obat tapi disertai dengan makan, tapi makanan yang kecil saja ya. Atau jangan kalau lagi pas minum obat jangan terlalu banyak air dia minum, sedikit saja ya, karena itu bisa merangsang lambungnya, bisa menyebabkan
vomit atau muntah. Nah, tadi ada juga adverse effect-nya dari obat pyrazinamide, joint pains. Jadi dia nyeri sendi. Nah, bisa kita kasih tambahan obat, entah itu dikasih aspirin kah, ya, atau bisa dikasih NSAID di muskulo. Kayaknya pernah saya sudah kasih kuliah mengenai NSAID, jadi itu bisa kalian ingat-ingat lagi obat apa, ya. Atau bisa dikasihkan paracetamol, jauh lebih aman paracetamol, ya, kalau dia nyeri sendi. Nah, untuk INH, isoniazid, mungkin dia rasa kebas, apa istilahnya kalau orang Makassar malak, ya apa, tebal dia rasa jari-jarinya toh, atau rasa burning sensation, rasa panas gitu. Nah, itu bisa kita bekali juga obat tambahan, ya, pyridoxine 50-75 mg per hari. Nah, dan obat-obat yang lainnya, ya, jadi perhatikan. Ini rifampin tadi, ya, bahwa dia bisa urinnya warna merah atau jingga, ya. Nah, kita kasih tahu pasiennya, ini reassurance, artinya diyakinkan pasien lagi kembali. Oh iya, itu memang efek samping dari obat tapi tidak membahayakan, ya. Itu akan lama kelamaan itu merupakan proses yang normal, ya, kasih tahu pasien seperti itu supaya pasien tidak kaget kemudian nanti dia jadi karena adverse effect-nya jadi malas minum obat, akhirnya putus, artinya pengobatannya tidak tuntas. Nah, ini yang harus kita yakinkan pasien bahwa perubahan-perubahan tersebut adalah normal, ya, dan tidak insya Allah tidak akan membahayakan dari tubuh pasien itu sendiri. Oke. Ya. Nah, itu tadi berbagai jenis obat, kemudian mekanisme kerjanya, ya, yang saya rangkum dalam tabel, kemudian bagaimana adverse effect-nya dan bagaimana cara menangani adverse effect-nya. Nah, ini mengenai multi drug resistance, MDR tuberculosis. Jadi bagaimana apa sih yang disebut dengan resistensi multi drug ini, ya? Nah, ini TB memang banyak sekali kasus, hampir semua malah untuk sekarang ini. Jadi TB resisten obat adalah keadaan di mana bakteri Mycobacterium tuberculosis sudah tidak dapat lagi dibunuh dengan salah satu atau lebih obat anti TB atau obat anti TB. Ini saya kasih data tahun lama ini, ya, 2013 ada 6.800 kasus, bahkan 5% dari kasus ini belum terdiagnosis. Jadi di antara yang penderita TB ternyata banyak yang tidak terdiagnosis MDR. Nah, kenapa bisa resisten? Tadi di depan sudah diperlihatkan toh, saya sudah jelaskan sedikit. Nah, ini dari segi bakterinya sendiri. Bakteri itu memang itu tumbuh, kemudian nanti ada yang memang sudah drug resistant, ya. Nanti yang drug resistant, antibiotik kan dia bunuh yang istilahnya yang sensitif. Nah, yang resisten itu tinggal. Nah, yang resisten ini yang kemudian memperbanyak diri dalam tubuh, yang kemudian akhirnya bisa menyebabkan bakteri tersebut memberikan kemampuan resistensi pada bakteri lainnya, ya. Jadi bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, ada MDR TB, ada juga namanya XDR TB, ya, atau extensively drug resistant TB. Jadi dikatakan XDR TB itu kalau resisten terhadap 4 anti TB. Apa itu 4 anti TB? Ada 2 yang first line drugs, tadi ingat, kemudian 1 dan 1 second line. Jadi dia 4 obat ini dia sudah tidak ada efeknya, ya. Itu kita sebut dengan XDR TB atau extensively drug resistant TB, atau kadang juga disebut extreme drug resistant TB, ya. Nah, kalau ada pasien XDR TB ini treatmentnya akan lebih panjang, lebih lama dibanding TB yang biasa,
Kemudian terapi yang digunakan yaitu second line. Nah, yang second line ini umumnya obat-obatannya mahal, ya. Jadi pasti pengeluaran akan lebih meningkat. Oke. TB ini masih menjadi momok buat Indonesia juga ya. Makanya kenapa di Puskesmas dan Kemenkes selalu mencanangkan ada program TB. Untuk yang sekarang itu ada namanya TOS TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh. TOS itu ya, temukan, obati sampai sembuh TBC. Jadi TOS TBC. Kita berslogan target 2050 bebas TB. Ini 2021, sekitar 29 tahun lagi ya, jadi harus bebas TB Indonesia. Si panjang perjalanan tapi harus dari sekarang karena kasus MDR dan XDR TB makin meningkat. Oke. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan hari ini. Untuk kalian adik-adik bisa lihat ya, untuk beberapa obat side effect, adverse effect-nya ya, penanganannya ini saya ambil dari drug bank, dari website ini. Saya cukup lengkap kategori, kemudian indikasi, farmakokinetik, farmakodinamiknya itu lengkap di sini di drug bank dengan di RX list. Oke, kira cukup penjelasan saya. Saya akhiri deh untuk TB hari ini, untuk kuliah anti TB ya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk antitusif kita ketemu pada asar ya, jam 4. Nanti dirangkum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Dok. Mohon maaf sebelumnya, Dok. Iya, enggak tidur jika kalian, kenapa hening sekali? Iya, kenapa? Silakan. Apa ketuanya siapa? Dok, saya Dok atas nama Srilius Tiranda, Dok. Siapa? Oh, Srilius. Iya, kenapa Srilius? Dok, jika diizinkan, Dok, apakah kami bisa meminta PPT-nya, Dok, untuk bahan belajar, Dok? Dok. Oke, boleh. Nanti saya kirim bentuk PDF ya. Srilius Japri di Telegram ada. Dok, iya Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ada mungkin yang mau bertanya, bolehlah 10 menit. Enggak ada? Tadi 100 orang lebih, sekarang berkurang jadi 95. Katanya ada yang ikut ujian ya, yang materi ini, yang ambil 2 mata kuliah dia. Dok, iya Dok. Oke, semoga yang keberatan memang pergi di ujian ya. Jadi Oke, saya izin live sebentar, masuk lagi di sesi antitusif ya. Oke, makasih deh. Dok, terima kasih banyak, Dok.